Yo para wibu Urbaners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Bacotan Wibu. Jujur aja gue bingung ini mau gue masukin ke segmen Bacotan Wibu atau enggak nih. Tapi ya karena gue juga bingung gitu ya mau namain segmen ini apaan gitu. Jadi ya udahlah ya gue masukin ke segmen Bacotan Wibu aja gitu loh. Nah kali ini gue mau ngurutin kekuatan Seven Shadow nih dari yang terkuat sampai yang terlemah. Walaupun ya kan di video jajaran makhluk terkuat di Kage no Jutsu Rekusa itu udah pernah gue kasih tahu gitu loh soal yang terkuat dan yang terlemah di Seven Shadow. Cuma di sini gue mau jabarin secara rinci gitu loh. Kenapa mereka bisa menduduki posisi itu gitu. Itu ada alasannya, makanya gue bikin video ini. Dan inget ya, ini bukan berdasarkan number, bukan juga berdasarkan kejeniusan mereka, tapi berdasarkan power scale mereka saat ini. Jadi gue nggak bakal bahas kekuatan mereka di masa depan, kekuatan mereka di masa lalu. Yang jelas ya power scale mereka saat ini aja yang udah ada di novel, manga, anime, dan juga gamenya. Oke? Sampai sini paham kan? Yang mau gue bahas itu cuma kekuatannya doang. Bukan soal kejeniusan, juga bukan soal kepintaran atau ya administrasi yang lainnya. Yaitu ya yang mau gue bahas power scale mereka. Udah, jangan kemana-mana. Tapi ya sebelum ke pembahasannya, gue mau kasih tahu dulu nih. Kalau lo mau dukung gue lebih jauh, lo bisa traktir gue kopi hitam di Traktir ID yang linknya gue taruh di deskripsi. Atau kalau lo mau dukung gue tapi pengennya biar pakai pulsa, lo bisa gabung ke membership Warga Isekai. Dan kalau lo gabung, lo bisa akses konten eksklusif yang gue bikin yang berupa cerita original buatan gue sendiri. Kayak Isekai no Shiroi Ansatsu Saga Oji-sama Ninaru yang ceritanya seorang assassin paling ditakuti terus direinkarnasi ke Isekai menjadi anak raja. Terus ada cerita The Zero Esper yang ceritanya seputar Magic School Romance gitu loh, yang ya kayak anime-anime jadul gitu. Dan terakhir adalah fanfiction High School DxD Phantom Ballet. Dan ya kalau lo belum nonton, lo bisa nonton dulu kocok secara gratis. Link playlistnya gue taruh di deskripsi. Nah, Seven Shadow kayak yang kita tahu lah, mereka adalah betina-betina yang kena kutukan Diabolos dan dapat kekuatan cheat secara langsung yang masa lalunya udah pernah gue bahas di video tersendiri kecuali Zeta sama Ita ya. Soalnya ya pas gue bikin video itu volume 5 belum rilis nih ya kan. Jadi ya soal masa lalu Zeta belum kelihatan. Soalnya masa lalu Zeta itu mulai kelihatan di volume 5. Sedangkan masa lalu Ita itu emang belum kelihatan gitu. Makanya ya waktu itu gue belum bahas soal Zeta dan juga Ita. Nah, dari semua Seven Shadow yang paling kuat ya udah jelas, yaitu Alpha. Walaupun ya Alpha bukan yang kekuatan mentahnya paling kuat, bukan juga yang paling jenius, dan bukan juga yang kontrol sihirnya paling baik. Tapi Alpha bisa jadi yang terkuat dari semua member Shadow Garden, itu karena Alpha adalah orang yang konsisten buat belajar. Dia mempelajari semua hal yang Cid ajarin, mulai dari yang penting sampai yang nggak penting. Bukan penting dan nggak penting sih. Mulai dari yang pertarungan sampai yang non pertarungan. Dan ya bisa dibilang Alpha itu jenius gitu loh. Walaupun bukan yang paling jenius ya. Dan orang yang mau belajar serta konsisten buat latihan. Makanya Alpha bisa jadi yang terkuat di Shadow Garden. Nah dari yang semua gue sebutin tadi harusnya lo paham kalau Alpha itu adalah tipe orang yang serba bisa dan tipe petarung serba bisa juga. Yang dimana kalau dalam diagram Alpha itu yang paling balance. Nggak ada yang lebih unggul, nggak ada yang jelek juga gitu lah. Intinya diagramnya balance saja gitu loh. Mau itu yang pertarungan ataupun non pertarungan. Dan kalau misalnya gitu ya kekuatan mentahnya diadu gitu sama Delta, maka Delta yang bakal menang. Atau kalau kontrol sihirnya doang yang diadu sama Epsilon, maka Epsilon yang menang. Atau kalau soal pemahaman sihir diadu sama Ita, maka Ita yang bakal menang gitu loh. Cuma ya kan kalau mereka bertarung tetap aja Alpha yang bakal menang. Karena poin-poin lain Alpha itu jauh lebih tinggi ketimbang mereka. Misalnya kalau sama Delta ya kan kontrol sihirnya Alpha, pemahaman sihirnya Alpha, teknik pedangnya Alpha, itu semua kan ada di atas Delta. Jadi ya simpelnya Alpha itu nomor 2 di Shadow Garden dalam segala aspek. Mau itu kekuatan fisik, kontrol sihir, kekuatan sihir, kepintaran, dan yang lainnya. Oke, sampai sini paham kan kenapa Alpha itu bisa jadi yang terkuat di Shadow Garden. Cuma ya tetap nih ada satu hal yang dipunya sama Alpha tapi tidak dipunya sama member Shadow Garden yang lain, yaitu jiwa leadership. Kepemimpinannya Alpha itu nggak perlu diragukan. Bahkan Shadow Garden tanpa Alpha itu pasti bakalan hancur. Dan Alpha adalah orang yang bisa ngambil keputusan dengan cepat tanpa pakai emosi selama itu tidak berhubungan langsung sama Shadow ya. Karena ya kalau berhubungan langsung sama Shadow tiba-tiba otaknya Alpha ngeblank gitu loh. Ya walaupun Gamma juga bisa gitu kan kayak Alpha, tapi ya masih lebih baik Alpha lah dalam leadership. Nah orang terkuat nomor 2 di Seven Shadow itu ada 2 orang, yaitu Delta dan juga Zeta. Yang sejauh ini hasil pertarungan mereka itu selalu imbang, belum ada yang menang.
Jadi ya gue belum bisa nentuin siapa yang lebih kuat di antara mereka berdua. Dan kayak yang gue bilang tadi pas bahas Alpha, Delta adalah orang yang kekuatan mentahnya termasuk kekuatan fisiknya itu yang paling kuat. Cuma sayangnya ya Delta itu goblok gitu loh. Sedangkan Zeta dia adalah murni jenius gitu. Bahkan ada di atas Alpha kalau soal kejeniusan karena ya Alpha diajarin sama cheat itu masih butuh proses kan. Sedangkan Zeta dia sama sekali nggak ada prosesnya. Diajarin sekali jebret langsung bisa gitu loh. Jadi tingkatan jenius antara Alpha sama Zeta itu udah beda gitu. Cuma sayangnya Zeta itu mut-mutan kalau belajar, nggak kayak Alpha yang emang konsisten dan mau belajar gitu. Ya kayak kata Cid, kalau Zeta itu bosenan, jadi ya dari segala hal yang Cid ajarin nggak ada satupun yang serius dipelajari sama Zeta. Dan seandainya kalau Zeta itu konsisten kayak Alpha, Zeta adalah orang terkuat di Shadow Garden setelah Cid. Cuma ya balik lagi, karena bosenannya itu gitu loh, yang dimana ya Zeta mager-mageran ya, Zeta jadi lebih lemah lah dari Alpha. Walaupun ya Zeta adalah murni jenius. Dan ya kalau dalam diagram Zeta itu sama kayak Alpha gitu, balance, sama-sama balance. Tapi kalau Alpha nomor 2 di segala aspek, Zeta itu nomor 3 di segala aspek. Makanya kalau Zeta sama Delta gelut, gue belum bisa nentuin siapa yang bakal menang. Soalnya nih ya, kalau kekuatan fisik udah jelas Delta itu lebih unggul gitu, nggak normal. Tapi aspek-aspek lain gitu kan, Zeta lebih unggul daripada Delta. Dan ya selama ini mereka gelut hasilnya selalu imbang gitu. Jadi ya gue belum bisa nentuin siapa yang lebih kuat di antara mereka. Jadi ya mereka berdua gue masukin sebagai orang terkuat nomor 2 di Shadow Garden. Terus orang terkuat nomor 3 di Shadow Garden itu sebenarnya di luar ekspektasi. Karena ya orang terkuat nomor 3 adalah Ita. Nah di sini pasti banyak yang bingung dan banyak yang nanya juga, kok bisa Ita orang terkuat nomor 3 di Shadow Garden? Ya jawabannya itu karena otaknya Ita gitu loh. Walaupun ya gue bilang gak bakal bahas kejeniusan mereka atau kepintaran mereka, tapi kekuatan Ita itu berhubungan langsung sama kejeniusannya gitu loh. Dan ya selama ini kita tahu lah kalau di Shadow Garden yang kontrol sihirnya paling bagus itu adalah Epsilon gitu. Tapi setelah gue mainin gamenya ya kan, game Kage no Jutsu Rekusa, di situ dikasih tahu kalau Ita juga sama kayak Epsilon punya kontrol sihir yang bagus. Walaupun ya kayaknya masih lebih bagus Epsilon lah. Tapi ya kalau secara power scale ya Ita lebih kuat. Kenapa? Itu karena ya kan saking malesnya Ita apa-apa Ita selalu pakai slime gitu buat ngambil barang. Jadi ya kan buat ngambil barang aja Ita pakai slime gitu loh, nggak mau jalan. Dan ya BTW gamenya itu canon ya, atau ya berhubungan langsung sama novel, manga, dan animenya. Nah, selain buat ngebantu kehidupan magerannya Ita gitu ya, Ita juga bikin slime-nya itu jadi kayak makhluk hidup gitu. Yang menurut pandangan gua nih ya, Ita adalah pasukan berjalan selama dia punya slime yang mencukupi. Dan ya selain itu, kontrol sihirnya Ita mungkin di bawah Epsilon, tapi kekuatan sihirnya Ita dan pemahaman sihirnya Ita itu ada di atas Epsilon. Dan hal itu dibuktikan dengan Ita yang bisa menciptakan berbagai senjata slime yang bisa diarahin kemana aja. Mirip kayak sihir gelombang senjata milik Aurora. Dan dari semua Seven Shadow ya cuma Ita doang yang bisa ngelakuin itu. Karena ya dia punya 3 aspek yang dibutuhkan buat melakukan itu. Yaitu kontrol sihir yang baik, kekuatan sihir yang tinggi, dan juga pemahaman soal sihir serta pemahaman soal slime yang ya tinggi juga. Makanya Ita bisa melakukan itu. Dan di game ya kan, cara Ita make sihir slime-nya itu mirip kayak Aurora make sihir darahnya. Makanya di sini sepertinya ada indikasi yang kuat gitu kalau Ita paham banget lah sama sihir slime dan juga sihir darah. Dan juga kalau Ita bisa pakai sihir vampir ya kan, berarti sihir vampir Ita itu ada di atas Alpha. Kenapa? Karena pemahaman Ita soal Aurora ya kan, sihir darah itu lebih tinggi ketimbang Alpha. Walaupun ya belum dikasih lihat apakah Ita bisa pakai sihir vampir atau enggak. Karena ya Ita kan cuma belajar sihir yang menurut dia bisa membantu dia dalam penelitian dan kehidupan mager-magerannya itu. Dan ya yang gue sebutin tadi itu belum termasuk sama penemuan barunya Ita, yaitu senjata yang bisa menetralkan slime kecuali punya cheat. Cuma trouble-nya Ita itu satu, yaitu kekuatan fisiknya yang sangat rendah. Jadi tanpa slime Ita itu bukan apa-apa gitu loh. Bahkan ya kekuatan fisiknya Ita itu kan juga didukung sama slime-nya itu gitu. Jadi ya kalau nggak ada slime Ita ya udahlah, ditepak juga mati gitu loh, ditepak juga kalah. Cuma kalau ada slime-nya ya kan dia wah OP gitu loh. Nah, orang terkuat nomor 4 ya jawabannya adalah Epsilon. Dan Epsilon adalah salah satu yang paling sering bertarung dan yang paling sering kerja di lapangan juga gitu. Dan ya udah sering lah ditampilin di anime, manga, dan novelnya juga. Sama ya di gamenya juga.
Terus kontrol sihirnya Epsilon juga yang terbaik kan di Shadow Garden, sampai dia dapat panggilan persisi gitu loh, karena kontrol sihirnya yang bagus banget. Dan Epsilon punya kontrol sihir sebagus itu bukan karena dia jenius kayak Zeta, Ita, ataupun Alpha gitu, tapi karena Epsilon adalah orang yang paling konsisten buat belajar di Shadow Garden. Dan dia bisa dibilang selama hidupnya 80% itu diisi sama melatih kontrol sihir. Tapi sayangnya Epsilon itu masih kalah dari Alpha. Soal ya keahlian di banyak bidang lah. Kalah sama Delta yang emang kekuatan fisiknya nggak ngotak gitu loh. Terus kalah sama Zeta karena ya keahlian Zeta di bidang-bidang lainnya. Dan kalah sama Ita karena Ita punya kekuatan sihir dan pemahaman sihir di atas Epsilon. Sedangkan dalam non-pertarungan, kayak urusan administrasi, negosiasi, bisnis, dan lain-lain, Epsilon itu ada di bawah Beta dan juga Gamma. Jadi ya bisa dibilang Epsilon itu biasa aja gitu. Kayak kata cheat lah. Epsilon itu orang yang paling normal di Seven Shadow. Dan ya dari sini lo harusnya paham statistik Epsilon itu benar-benar balance. Nggak ada yang di bawah ataupun yang di atas. Mau itu pertarungan ataupun non-pertarungan. Terus orang terkuat nomor 5 ya itu adalah Beta. Yang udah jelas Beta ada di posisi ini karena pertama, keahlian Beta itu bukan dalam hal pertarungan, melainkan non-pertarungan. Terus Beta sendiri yang ya dia juga nggak suka gitu sama pertarungan. Dan kalau bisa milih, dia lebih suka kerja di balik meja ketimbang dia harus kayak Epsilon atau Zeta yang sering terjun ke lapangan, atau kayak Delta yang suka berburu gitu. Bahkan Cid juga bilang Beta itu bukan jenius, tapi cepat untuk mempelajari sesuatu. Jadi ya mau itu pelajaran apa aja bisa ditangkap sama Beta gitu loh. Cuma Beta itu sekedar paham aja dan bisa, nggak kayak orang-orang jenius macam Alpha, Zeta, Ita, Gamma yang sekali dikasih tahu langsung tak gitu, langsung paham gitu. Langsung paham ke detail-detailnya. Sedangkan si Beta ini gitu ya, dia ya udah nangkep bisa gitu loh. Dia cepat belajar aja. Ya dia hampir mirip lah kayak Epsilon, cuma ya mereka berdua beda fokusnya aja nih. Epsilon fokus di kontrol sihir gitu kan, sedangkan Beta itu fokus dalam pemahaman non-pertarungan kayak administrasi, negosiasi, dan ya intinya hal-hal yang tidak berhubungan langsung sama pertarungan lah. Dan kalau secara statistik Beta itu hampir balance kayak Epsilon. Cuma ya kan statistik pertarungannya Beta itu ada di bawah Epsilon dan statistik non-pertarungannya Beta itu ada di atas Epsilon. Jadi statistiknya Beta itu agak geser ke bawah gitu lah. Atau simpelnya gini, Beta itu pemimpin yang bagus tapi tidak sebagus Alpha. Petarung yang kuat tapi nggak sekuat Delta atau Zeta. Pengguna sihir yang baik tapi nggak sebaik Epsilon ataupun Ita. Dan seorang administrasi serta negosiator yang baik walaupun tidak sebaik Gamma. Ya simpelnya Beta itu mirip kayak Alpha dan Zeta gitu ya. Yang balance gitu di bidang-bidang lain, cuma beda tingkatan aja. Dan ya wajar sih. Alpha sama Zeta itu jenius gitu, sedangkan Beta itu orang yang cepat belajar aja, bukan jenius gitu. Dan urutan paling bawah di Seven Shadow ya kayak lu udah pada tahu lah, gak usah gue sebutin gitu, lu udah pasti tahu namanya. Ya siapa lagi kalau bukan Gamma. Bahkan ya gue berani bilang Gamma itu lebih lemah daripada Nukai, Omega, Lambda gitu loh. Dan iya Gamma itu sebenarnya kuat sih, yang dimana itu terbukti dengan kuantitas energi sihirnya Gamma itu yang paling gede di Shadow Garden. Dan kekuatan sihirnya juga nggak main-main gitu loh. Cuma trouble-nya Gamma, dia itu nggak punya feeling dan saraf motoriknya itu nggak ada sama sekali. Hindarin serangan Gamma itu sebenarnya gampang banget, tinggal nggak usah gerak aja dari tempat, udah gitu loh, diem aja. Serangannya Gamma itu nggak bakal kena. Bahkan orang sekelas Delta aja paham gitu loh sama pola serangan Gamma yang ya udah gitu doang. Nah Gamma itu sebenarnya gampang kok ya kan diajarin gitu, gampang paham. Kayak gue bilang tadi, Gamma itu jenius sebenarnya. Dan ya nggak kayak Delta yang on gitu. Cuma ya Cid nyerah ngajarin Gamma karena emang Gamma nggak punya feeling dan saraf motoriknya Gamma yang ya emang kagak ada gitu. Jadi mau diajarin Gamma langsung kesandung, mau diajarin ya serangannya Gamma ngalor ngidul gitu, karena ya feeling sama saraf motoriknya Gamma itu nggak ada. Jadi bisa dibilang kekuatan fisik Gamma itu nol gitu loh sebenarnya. Dan yang diunggulin dari Gamma itu cuma kejeniusannya dalam jadi bisa dibilang gitu ya, di antara Seven Shadow kekuatan fisik Gamma itu nol gitu loh. Dan yang diunggulin dari Gamma itu cuma kejeniusannya dalam pekerjaan di belakang meja. Mau itu bisnis, administrasi, ngatur strategi, negosiasi, intinya pekerjaan di belakang meja, maka Gamma yang terbaik di Shadow Garden.
Dan ya itulah urutan Seven Shadow sesuai kekuatan mereka menurut pendapat gua. Kalau lu punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan atau bacotan-bacotan gak penting lu pada lu bisa tulis di dalam kolom komentar. Kalau lu suka sama video ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Gue gak masalah, lu kocok buat tekan tombol like. Dan jangan lupa buat ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya and bye-bye.